Boleh. Saya pengen lihat seperti apa kualitasnya. Boleh. Berarti gajinya gede dong ya. Bisa beli sneakers banyak banget berarti kan. Dulu sneakers itu nggak semahal sekarang gitu ya. Bisa karena ya maling sepatu. Mana sepatu sebelah? Iya. Tapi anggap aja jadi ini apa namanya selokis apa? Apa sih kapal lalu tik kan Sloki kok Sloki minum astagfirullahaladzim kok Sokoci astagfirullahaladzim ya Allahu Akbar tos tobat tapi teh ya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM semua, ketemu lagi dengan saya Sahrul Gunawan dalam program kesayangan kita yaitu UMKM Bangkit. Dan kali ini saya bersama tamu yang juga spesial, yang insya Allah bisa menginspirasi kita semuanya, yaitu Kang Dirga. Apa kabar Kang Dirga? Baik, Azharul. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana bisnisnya? Bisnis alhamdulillah semakin membaik. Alhamdulillah menjelang Rabbil Alamin ya. Dan kita akan membahas hal yang berbeda. Biasanya kan FB ya atau ya fashion gitu. Ini ada hal yang berbeda nih. Ini out of the box. Dan kejelian seorang pengusaha itu market mana yang memang belum banyak yang masuk di situ gitu. Apalagi ini kaitannya dengan lifestyle ya. Betul. Menarik bagi saya Kang Dirga masuk ke jasa ya, dunia jasa untuk laundry sepatu. Laundry dan repair sepatu. Betul. Ya. Boleh juga suatu saat nanti saya mau repair sepatu saya. Boleh. Saya pengen lihat seperti apa kualitasnya. Boleh. Dengan brandnya itu bernama X-Clean Life and Care ya. Gimana tuh awalnya, kenapa bidang usaha itu yang dilirik oleh Kang Dirga? Tadi ya, sebelumnya saya bukan pengusaha ya. Awal mula bisnis terbentuk pun saya masih jadi karyawan sebenarnya. Jadi di tahun 2014 itu ya, saya masih dikerja di salah satu perusahaan farmasi di Kota Bandung. Itu memang kehobian saya untuk mengkoleksi sneakers. Oh, jadi kolektor ya dulu ya? Kolektor enggak juga. Berarti gajinya gede dong ya? Bisa beli sneakers banyak banget berarti kan? Dulu sneakers itu enggak semahal sekarang gitu ya? Lokal? Lokal, luar. Terus ya suka-suka titip teman juga kalau lagi dari luar. Dinas luar. Kalau dulu kan online juga belum ini susah kan? Betul. Nah dari situ terus saya beli produk perawatannya pun dari luar. Itu namanya tuh Jason Mark gitu ya, dari luar. Itu ya dipakai. Itu satu botolnya sekitar 300 ribuan. Waktu itu satu botol 8 oz. Tahun 2014. 2014. Jadi satu paket dia kasih satu botol yang 125 mili sama sikat satu. Itu harganya 300. Itu dari luar. Capek juga ya, habis titip teman, siapa lagi ke sana titip, beli lagi ke sini. Akhirnya saya coba lihat di internet untuk coba-coba, ini bisa nggak nih saya bikin seperti, bisa nggak usah beli pakai barang ini, saya coba bersihin sendiri. Ya berawal dari situ, coba-coba di kos-kosan tuh masih. Dilihat itu nih kandungannya apa aja. Soalnya kan dekat dengan farmasi juga kan, kerjanya di bidang itu. Betul. Jadi dicari-cari dong, ini kira-kira apa bahannya gitu ya. Jadi eksperimennya lumayan dong, bisa ngerusak sepatu orang gitu. Cukup banyak. paling nggak sepatu sendiri ya. Betul. Jadi dulu strateginya gini. Jadi pas saya awal mulai itu bikin sepatu teman-teman kosan saya yang coba saya bersihin. Cuma setengah tapi. Cuma setengah buat bersihin, terus akhirnya diterusin ketika kalau mau beres. 2 bayar. Jadi cuma separuh sebelah, yang sebelahnya lagi bayar. Oh iyalah, pinter juga strateginya, bro. Free deh gitu, tapi Iya. separuh. Sebelah lagi dong gitu. Itu kan tambah akhirnya. izin sebenarnya sih. Jadi sepatunya dia kan di kos-kosan tuh, 2014. Ada sepatu kotor di depan kamarnya dia, saya cuci setengah. Terus nih gue trial punya produk gue ya ke sepatu lo. Oke bro, pas pakai bro kenapa setengah ya? Kalau mau 2 sepasang ya banyak.
Hebat juga, pinter juga ini ya triknya ya. Itu boleh dicontoh ini. Kalau tapi saran ya, kalau nggak kenal deket jangan ya. Nah, bisa karena ya maling sepatu. Mana sepatu sebelah? Iya. Tapi akhirnya terus itu ya. Terus itu juga mulai improve karena ternyata bisa nih. Dan saya searching kan dulu paling banyak nilainya di eBay. Di eBay itu ada ingredientsnya. Cuman di sana tidak disebut berapa persen setiap kandungannya. Nah di situ kita perlu riset sebenarnya. Perlu riset dari kandungan tersebut berapa persen kandungan A, B sampai Z gitu. Untuk kita bikin formulasi. Kenapa? Karena bahan kimia itu like dislike. Jadi kalau dia suka dia bercampur. Kalau dia nggak suka dia nggak akan menyatu. Jadi memang harus tahu formulanya. Nah dari situ coba trial, dapat formula yang ideal, bikin tuh satu botol tuh. Satu botol dicoba dulu jual ke teman-teman gitu kan. Daripada nitip beli dari sana daripada impor kan? 350.000 saya jual 165.000 tuh saat itu. Kalau itu biaya produksinya padahal biaya produksi karena masih rumahan ya. Karena masih kamar kos-kosan ya. Belum menghitung overhead dan lain-lain itu 9.500. Untungnya gede amat itu. Paling kalau misalnya dengan packaging dengan ini paling habis berapa sih? Packaging botolnya dulu belinya di Cibadak. Di situ ada yang jual plastik di Jalan Cibadak. Jalan Cibadak sini di Bandung. Jadi Sabtu tuh beli hari weekend ya, libur kantor, langsung pagi-pagi ke sana beli satu botol terus beli mixing, masih ngaduk pakai botol yang buat literan itu. Bisa sampai berapa botol tuh? Jadi itu pokoknya sekali bikin itu paling masih 50 botol lah. Bikinnya. Lumayan sendirian itu. Sendirian. Ada dibantu sama teman kosan juga, cuman bukan sistem gaji. Sistemnya komisi. Oh gitu. Lu mau bantu gua nggak? Lu mau bantu gua kasih komisi. Kalau gaji kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Nanti ke depannya seperti apa, berat juga kan overhead. Jadi komisi sistemnya. Waktu itu Kang Dirga kerja di perusahaan. Sampai sekarang masih kerja. Sampai sekarang di perusahaan itu. Betul. Wah, loyalnya luar biasa ini ya. Tapi gimana itu kan kalau kerja kan 9 to 5 gitu ya dengan rutinitas yang ada fokus hilang dong. Dengan adanya usaha yang baru ini gimana cara ngebagi waktunya kan? Jadi pada prinsipnya ya, pada saat kita mau berbisnis dan kita mau sambil kerja gitu ya. Kebalik ya, kerja sambil bisnis ya. Kalau mau bisnis sambil kerja bisa. Teman-teman hobinya dulu cari. Kenapa? Di hobi itu pasti ada opportunity, ada demand. Ya, kejar itu. Kenapa? Pada saat kamu melakukan bisnis, itu adalah hobi kamu gak ngerasa kerja. Jadi ya ibaratnya di luar kerjaan, ya kita ngejalinin hobi. Ya seperti. Jadi salah dong kalau misalnya ada yang ketika dia mau masuk usaha, dia tinggalin itu tempat kerjanya. Kan gambler berarti kan? Belum tentu juga usahanya jalan. Betul. Jadi baiknya dua-duanya dijalani. Iya, itu saya sempat pikiran kayak gitu, Maruk juga ya. Enggak, tapi sebetulnya bagus. Iya. Jadi paling tidak kita ada yang bulanannya rutin gitu ya. Yang ini kan artinya lumayan lah buat bisa ningkatin pendapatan. Jadi peningkatan value ya. Betul. Secara ekonomis juga ya kalau misalkan mau diputar silahkan gitu. Tapi misalkan saya emang harus cari hobi dulu. Kalau misalnya saya hobi lari gini, kan lagi banyak nih. Kayak kemarin lagi ada kompetisi lari gitu ya. Komunitas lari banyak ya. Kalau seandainya sudah punya komunitas, tinggal lihat demand-nya apa. Karena sama, pada saat saya bikin produk pembersih sepatu ini, itu saya punya kesusahan. Kesusahannya adalah saya harus beli mahal pertama. Yang kedua juga ada perawatan sepatu tuh yang ternyata nggak gampang. Kita udah beli ya 3-4 juta satu sepatu gitu ya. Apalagi gaji saya masih UMR, harus nabung nih saat itu. Itu harus dijaga benar-benar gitu. Jadi, belum lagi nanti kalau misalnya kita harus berhadapan dengan customer dengan material sepatunya yang berbeda, misalnya bahan sweat atau bahan apa gitu ya, kan beda lagi kan? Beda lagi. Nah itu masih satu produk tuh, belum dikembangkan ke lain-lain. Ternyata pas satu produk ini ya tadi ya 50 botol, laku nih saya bilang. Lu bantuin gue mau nggak? Yaudah lu fokusnya buat. Jadi lu jualannya di Line. Line salah satu aplikasi ya. Betul.
Line, WhatsApp dulu kan barengan tuh. Line, WhatsApp, cuman WhatsApp belum begitu populer. Dulu Line, Line dulu ya? Line. Line terus pakai bisnis Line. Yang Line yang bisnis. Nah, itu kan sudah ada auto replay. Terus kita tinggal masukin input di sana. Terus mulai jadi nggak ngalamin BB ya berarti ini ya? Bisnis ini enggak. Sudah ke Line ya? Ke Android udah ke Android ya? Sudah ke Android itu iPhone 5. Tuh guys, inilah contoh yang bisa memanfaatkan teknologi itu untuk cuan. Jangan kita menggunakan teknologi menghabiskan cuan ya untuk pulsa jadi konsumtif kan. Wah ini keren nih. Tadi sudah diceritakan sama Kang Dirga mengenai pemilihan usaha ini. Lalu ada juga kegiatan yang lain yang tidak ditinggalkan. Betul. Ya dengan terus juga secara profesional dilakukan gitu ya. Ya memang untuk teman-teman yang saat ini mungkin bekerja dengan berbagai level lah yang ada di perusahaan, yang tidak puas dengan pencapaian yang ada, ya tapi juga ingin juga melakukan satu usaha, menciptakan brand sendiri gitu, dan semua punya kesempatan yang luasnya itu sama saya kira untuk bisa berbuat sesuatu. Tapi how to startnya? Nah ini mungkin Kang Dirga bisa sedikit lah menyampaikan dulu itu gimana sih ketika memulainya. Oke. How to startnya pasti ya tadi ya ngelihat ada sumber masalah yang karena saya punya satu hobi. Hobi ini menimbulkan sebuah variabel baru dan saya punya hipotesanya. Nah itu jadi pada saat teman-teman sama anything apapun itu hobinya. Pasti di balik sumber masalah itu pasti ada demand, pasti ada opportunity, tidak bisa dipungkiri itu. Nah tinggal kita lihat kita bisa nggak untuk tangkap lead opportunity itu untuk menjadi sebuah prospek. Nah pada saat saya hobinya live TikTok gitu ya, ya silahkan live TikTok, cari orang. Kelemahannya apa? Saya live TikTok susah cari studio. Saya nggak punya studio. Saya nggak bisa. HP saya jelek. HP saya kurang baik, kurang bagus. Oke, ya udah tinggal cari. Ini masalah untuk orang bikin live TikTok ya. Kita bikin studio, mungkin kameranya dibagusin. Lu nggak usah beli, lu tinggal pakai, lu tinggal bayar. Itu kan termasuk solusi. Jadi ya bisnis itu kita memberikan solusinya dulu apa. Oke. Itu dulu. Nah, Kang Dirga berawal dari hobi tadi itu hobi tadi. Bagaimana ngulik itu hobi, betul, ya. Betul. Sehingga kita bisa meng-create customer. Betul. Dipaksa cuma sebelahnya, akhirnya sebelahnya lagi gitu kan. Terus jadi pelanggan gitu ya. Dari pelanggan bisa edik tuh terus-terusan akhirnya ya. Terus-terusan. Iya, saya tenang aja, saya tidak akan mengulik bahan ya atau materialnya dari untuk ngebersihin sepatu itu. Betul. Kan ya itu biar menjadi dapurnya sih. Hanya bagaimana kita bisa menginspirasi semua. Nah ketika udah jalan terus dikembangkan menjadi brand. Betul, nah, jadi brand itu gimana tuh Kang untuk merubah pola dari bisnisnya yang tadinya B2B ya, secara materialnya ke pihak tertentu gitu ya. Terus akhirnya jadi B2C ke customer ya, business to customers. Dengan membuka brand itu. Saya kira kan itu ya nekat juga sih sebetulnya, nggak gampang juga. Betul. Gimana tuh? Nah jadi saya lurusin. Jadi market kita awalnya B2C. Jadi yang langsung pakai. Oke. Langsung nyuci sendiri. Yang teman-teman kos itu tadi B2C. B2C. Okay. Dia langsung beli, langsung cuci nih. Langsung dipakai sama dia sendiri. Tapi berjalannya waktu ternyata behaviornya mulai berubah. Kenapa? Orang yang mampu beli sepatu, masa ya nggak mampu untuk sewa orang untuk bersihin sepatu. Oke. Nah di situ mulai timbul beberapa laundry sepatu dan untuk treatment care sneakers. Akhirnya kerjasama dengan Akhirnya kita mulai ditinggalin saat itu.
Kenapa? Karena kita konten kita, program kita untuk B2C, sedangkan customer market kita udah ngambilnya ke jasa pihak ketiga untuk nge-treatment sepatunya. Oh, jadi kan nggak jebol, nggak lurus. Iya. Kita mulai ubah haluan. Oke, kita udah mulai masuk B2B. Jadi kita mainnya B2B saat itu. Kita coba mulai kuantiti besar, kita naikin kuantiti yang 5 literan. Masukin ke laundry itu. Laundry sepatu itu kita coba masukin. Oke. Jalan itu. Alhamdulillah itu revenue-nya cukup meningkat karena yang awalnya kita karena sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan bahan itu. Betul. Nah, memang pada saat yang awalnya kita jual cuma 100 mili, kita jual 5 liter. Sorry, kenapa tuh diminati? Apakah karena memang material sebelumnya memang dia harus ngambil dari luar? Betul. Oh gitu. Dari luar. Dulu tuh masih dari luar. Karena emang untuk mengakses ingredients itu belum ada. Dulu itu kayaknya YouTube nggak juga jadi guru ya. Terus dari mana ya, itu loh? Dari mana gitu? Apakah memang berkomplot? Bisa jadi. Betul. Dalam perusahaan ini. Betul. Dengan farmasi-farmasi yang nggak ada. Juga. Apa istilahnya kalau farmasi itu dibilangnya apa ya? Orang itu yang bekerja di farmasi itu apoteker ya. Iya. Cuman kalau apoteker mungkin bahan kimia aktif untuk terapi ya. Mungkin teknik kimia pun tahu sebenarnya. Bahan aktifnya apa yang dipakai untuk bahan based on-nya untuk sabun sebenarnya. Nah, cuman tahu masa itu mungkin orang jarang ngulik ya. Jadi maunya beli jadi aja. Jadi tidak segampang saat ini. Oh, saya mau beli pisang goreng, resepnya tinggal Google. Dulu tuh masih jarang kayaknya untuk orang melakukan riset sendiri. Nah, naik tuh penjualan sampai revenue-nya 4 kali lipat saat itu. Karena kita bisa jual 1 botol 100 mili tiba-tiba harus 5 liter. Itu naik tuh. Oh, oke nih. Kompetitor mulai masuk. Kompetitor mulai masuk. Jangan-jangan orang dalamnya itu yang bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita bikin reseller. Kita bikin bisnis reseller saat itu. Jadi kita konsinyasi, terus kita reseller di beberapa reseller kita punya 24 reseller saat itu. Yang ngebantu kita buat mendistribusikan produk kita ke laundry tadi. Entah nggak tahu mungkin dari 24 itu ya. Nggak tahu mungkin ada salah satunya. Atau gimana? Tapi saya kira Kang Dirga udah nyirikeun. Mana iya ya. Tapi memang kita akan menghadapi banyak hal ya. Pasti. Kan manpower juga itu. Pasti. Ya saya kira Kang Dirga sudah bisa lebih memahami dari pengalaman yang ada ya. Bagaimana kita memaintain ya treatment yang ada. Apalagi ini untuk satu hal yang memang benar-benar baru ya. Jadi saya kira inilah ciri khasnya di era 4.0 bahwa kita harus tahu target behaviornya seperti apa. Betul. Terus kemudian ya bisa dibilang Kang Dirga ini jadi demand creator sih sebetulnya. Jadi yang menciptakan permintaan juga karena segmented sekali kan sebetulnya. Banget segmented. Nah, bicara mengenai ceruk pasarnya yang kecil. Ini sebetulnya beneran kecil apa sebetulnya gede sih marketnya dengan lifestyle yang ada di masyarakat itu? Sebenarnya gini, jadi saya lanjutin tadi ya. Jadi pas sudah kita mulai supply, ternyata kita kalah dengan market kompetitor lain. Akhirnya kita bikin demand sendiri dengan membuka jasa. Membuka jasa. Yaudah kita mulai buka jasa aja. Demand creator ini. Kita buka jasa aja. Jadi awalnya tuh X Clean Project diganti untuk jasanya X Clean Lab and Care. Itu untuk jasa, all in jasa. Udah kita buka jasa aja. Jadi kita bikin laundry, kita bagus, kita jual franchise. Niatnya seperti itu. Sip. Produk kita nggak usah PR, HPP dipegang sama saya. Harus otomatis profit lebih gede di saya dong harusnya lebih longgar. Ternyata berjalan waktu makin meningkat. Pada seperjalannya waktu ternyata yang datang ke kami itu nggak cuma orang mau nyuci, mau ngebenerin juga. Justru bener. Akhirnya dari permintaan itu ya. Awalnya nggak kepikiran buat repair ya? Nggak ada kepikiran. Ini mulai repair juga. Palu gak ada nih. Apa lo mau gua ada? Kan lihat tadi demand-nya ada. Demand-nya ada. Akhirnya
Disubkan dong berarti ya, karena kan nggak punya karyawan untuk ini kan. Awal-awal kan? Betul, awal-awal kita sub. Awal-awal sub kita panggil beberapa orang yang bisa ngerjain, yang megang itu gitu ya. Kita bagi hasil awalnya, oke. Tapi tetap profitnya harus gede. Overhead saya besar aja. Oke, terus nggak perlu waktu yang lama dong ya? Nggak perlu waktu yang lama. Terus akhirnya ada tim. Ada tim, betul. Terus ya kita mulai investasi buat beberapa alat, kita bisa repair sendiri lah. Intinya seperti itu. Ternyata revenue untuk repair lebih besar daripada laundry. Oh gitu ya? Iya betul. Ternyata lebih besar gitu. Makanya lumayan ya, marginnya lumayan ya per sepatu ya. Lumayan. Oke, sepertinya rahasia. Sepertinya rahasia. Saya tertib pajak. Untuk orang-orang pajak, mohon dimengerti yang hadir di sini adalah taat pajak semuanya. Iya, taat pajak betul lah pasti ya. Tenang. Jadi menarik ya. Jadi untuk masuk ke wilayah market yang memang jarang orang masuk ya. Iya. Itu kan nggak gampang. Betul. Walaupun terdengarnya, wah ini kayaknya kesempatannya akan luas banget nih gitu ya. Betul. Tapi kalau ada mismanagement ya, terus kita juga salah maintenance-nya gitu. Pasti. Sebetulnya maintenance bagi market kita ya, yang memang sedikit itu ada perbedaan nggak sih treatmentnya dengan yang lebih massal gitu sifatnya? Ada ya. Ada, sangat signifikan tuh ada. Lebih cerewet, pasti. Oke. Karena tipikal orang yang datang kepada kami ya, itu tingkat ekonominya tinggi. Yang rela ngeluarin duit besar untuk memperbaiki sepatu yang mungkin hampir sama harganya. Jadi untuk yang di middle low, mendingan beli sepatu baru gitu ya. Betul. Tapi kan untuk si customer tertentu yang memang di middle high, mereka punya history dengan sepatunya gitu ya. Betul. Mereka juga tidak ingin sepatu itu tidak bisa dipakai lagi gitu ya. Ada nggak satu case gitu yang ketika dibenerin gitu, ini awal-awal nih pastinya ya. Wah, kok jadi gini sih, kecewa gitu, komplain gitu. Ada nggak yang rese gitu? Mohon maaf ya. Pasti ada. Jadi gini, pasti ada ya. Untuk namanya jasa, apalagi kita ya. Kita tuh gimana caranya? Ya itu kita ada strategi baru saat ini. Jadi pada saat awal-awal itu kebanyakan si customer ini punya ekspektasi yang cukup tinggi. Pada saat dia repair sepatu, ternyata dia punya ekspektasi sepatunya itu seperti baru. Ini kan nggak bisa. Sebenarnya lu kalau mau seperti baru ya beli baru, bukan repair seperti itu. Apalagi ini kan budgetnya juga ya sekitar 300.000 maksimal ya. Maksimal 300, maksimal 400 sebenarnya. 400.000. Nah itu yang jadi tim frontliner saya itu kita training gimana caranya kita menyamakan atau menurunkan ekspektasi si customer. Kita training dia. Iya. Walaupun kita tahu hasilnya sebenarnya lebih besar, lebih tinggi. Jadi kan kepuasan pelanggan itu adalah ekspektasinya di bawah harapan. Kebalik ya. Reality. Di bawah reality ya. Reality, betul. Nah itu jadi kita jadi buat. Ketika dia terima malah di luar ekspektasinya kan justru jadi kepuasan tersendiri. Betul. Jadi ekspektasinya kita turunin, tapi realitinya itu sebenarnya bisa kita lakukan. Ya memang gimana caranya kita bicara dengan baik ya. Nggak mungkin juga yang ya bu, pak, namanya juga bekas. Yang ada dia marah kan. Tapi bagaimana kita komunikasi dengan baik gitu ya. Oke, Kang, apa yang menjadi harapan dari X-Clean Lab and Care ini ke depan? Kedepannya kita mau main market yang lebih besar lagi ya. Untuk terima maklun beberapa produksi sepatu. Itu makanya sekarang kita lagi prepare gimana nanti ke depannya. Oh, karena ada repair tadi itu. Betul, kita jadi repair. Akhirnya jadi membuat ya. Kita bisa. Oh, jadi dari mulai produksi outsole-nya segala macam, tenaga kerjanya udah ada ya? Udah ada. Silakan yang mau maklun ayo. Berapa persen? Ya, artinya ini merupakan bagian ya ekspansi ya. Ekspansi untuk kedepannya. Berarti lumayan dong. Modalnya untuk meng-hire karyawan, beli alat dan lain sebagainya. Lumayan.
Lumayan. Kalau modal ini muter dari hasil yang ada, apa ada presentasi dari gaji setiap bulannya untuk usaha? Modal ini cuma dari awal 3 juta. Nggak ada lagi campur tangan. Nggak ada lagi? Nggak ada. Jadi muter dari situ muter aja? Saya hidup dari gaji. Itu biar berputar ini terus. Enaknya kalau punya dua kapal, enaknya begitu jadinya. Saya hidup dari gaji, biarkan ini berjalan sendiri. Saya nggak touch sedikit pun. Jadi untuk Anda yang masih kerja di perusahaan, apapun level Anda, apapun pekerjaan Anda, pertahankan kapal Anda. Anggap aja jadi ini selokis kapal laletik kan seloki. Kok seloki minum? Sekoci. Astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar. Tos tobat tapi teh ya Allah. Sekoci. Iya, sekoci. Jadi anggap aja itu ada sekoci ya. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan diri Anda. Betul. Ya, tapi si kapal ini dibiarkan tidak karam betul, gitu ya. Betul. Oke, Kang, apa terakhir nih? Yang penting ya gimana? Buat teman-teman, saya juga nggak mau nih bos saya nonton nih nanti. Intinya tetap profesional. Pada saat kita dibayar digaji dari pagi sampai sore, maka kalau seandainya masih ada pekerjaan yang tertunda, kerjakan, bereskan. Kalau seandainya mau berbisnis, cari hobi. Jadikan itu hobi Anda. Jadi pada saat lelah, habis kerja lu nggak berasa. Karena memang seneng gitu. Ya, hobi saya main games. Ya sama kayak saya ngerjain main game kan jadinya. Bagaimana lu meng-create games, lu jual gitu ya? Betul. Bedanya lu main game dapat kepuasan, gua main game hobi dapat cuan. Itu doang sih. Oke. Jadi jangan buang-buang cuan Anda. Bagaimana cuan Anda bisa terus bertambah. Amin. Kang Dirga hatur nuhun. Siap. Waktunya luar biasa ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi yang sangat-sangat berharga bagi kita semuanya dan pastinya insya Allah usaha Kang Dirga dengan seluruh nanti pengembangannya sukses terus. Siap. Dan katanya kabarnya mau ke bidang FB ya. Betul. Food and beverage. Iya betul. Gimana ceritanya kok? Jadi beda pisan itu. Iya, jadi kan istri ini sudah bikin roti ya, bikin pastry. Udah hampir 2 tahun dari rumah. Terus tahun ini saya harus putar duit lagi. Saya mau buka modal apa lagi nih? Mau invest apa lagi? Waduh. Revenue tahun ini mau diapakan? Duit dari mana? Ini beliau ini sudah ada, mau diapain gitu? Kan gaji masih ada. Hidup gaji. Jadi mohon maklum jika sebentar lagi nanti akan banyak yang menghubungi Anda untuk meminta modal. Siap Kang, ini siap menampung ya untuk modal. Sukses usahanya Kang Dirga. Siap, makasih Hasan. Siap. Oke, sampai ketemu lagi dan mudah-mudahan Anda selalu diberikan keteguhan, kesabaran dan juga terus jadi pribadi-pribadi yang fighter ya, seperti tadi tamu kita yang luar biasa yang tidak pernah kenal menyerah dan ketika kita melakukan sesuatu yang berawal dari hobi karena kita cintai, akhirnya kita juga menjalankannya dengan penuh rasa cinta. Jadi begadang, tidak tidur pun besok pagi harus ngantor, tetap dijalani sama Kang Dirga. Betul sekali. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses terus Anda semuanya. Sampai ketemu di UMKM Bangkit yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.